Shalom, salam semangat, Oma Sate, Pak Deklamut. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tema saat teduh hari ini diberi judul Menghargai Pluralitas. Firman Tuhan diambil dari Injil Lukas 10 ayat 30-37, bagian dari kisah perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Demikian sabda Tuhan dalam Injil Lukas 10 ayat 30-37. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Bapak, Ibu, Saudara, perumpamaan di atas adalah jawaban Yesus atas pertanyaan ahli Taurat. Siapakah sesamaku manusia? Mereka mungkin berharap Yesus akan menyebutkan kriteria tertentu yang bisa disanggahnya. Namun Yesus malah memberikan perumpamaan yang mengejutkan. Orang Samaria adalah keturunan Yahudi yang sudah berdarah campuran, sehingga dihindari oleh orang Yahudi asli. Namun ketika mendapati seorang Yahudi yang sekarat, justru orang Samaria yang memberikan pertolongan. Suatu contoh yang dramatis. Orang yang ditolongnya bukan hanya berasal dari kaum yang berbeda, tetapi yang selama ini menghina dan mengasingkan kaumnya. Mengasihi sesama manusia bukan karena mereka sama dengan kita atau berbuat baik kepada kita, tetapi karena Tuhan menghendaki kita menyatakan kasih-Nya kepada sesama kita. Ini berarti termasuk orang-orang yang pernah menyakiti kita. Ya, Tuhan menghendaki kita mengasihi sesama manusia, bukan manusia yang sama dengan kita. Ini yang pertama. Selanjutnya yang kedua, kita membutuhkan kasih karunia Tuhan untuk memampukan kita mengasihi orang lain. Yesus meminta sang ahli Taurat meneladani perbuatan orang Samaria yang murah hati. Itu ada dalam ayat ke-37. Sebuah perintah yang tidak mudah. Jangankan mengasihi orang yang memandang kita sebelah mata. Orang dari kelompok yang sama pun belum tentu mudah untuk kita kasihi. Betapa kita semua butuh karunia Tuhan untuk dapat mentaati perintah-Nya. Kita seringkali hanya dapat berbuat baik kepada orang yang juga baik terhadap kita, atau karena kita punya kepentingan tertentu. Namun ketika kita mengingat kasih Allah kepada kita yang berdosa, kita akan digerakkan dan dimampukan untuk mengasihi sesama dengan tidak tanggung-tanggung, termasuk mereka yang dalam pandangan dunia tidak layak untuk dikasihi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, hidup di dunia yang plural membawa kita pada pasal 18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diterima dan diumumkan Majelis Umum PBB tanggal 10 Desember 1948, melalui resolusi yang ke-217 poin yang ketiga, tertulis, setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani, dan agama. Dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dengan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun diri sendiri. Maka penghormatan atas beragam pilihan harus dihormati. Sekalipun di sisi lain, di dalam konferensi misi di San Antonio tahun 1989, Dewan Gereja-Gereja Sedunia mengakui
kami tidak dapat menunjuk jalan keselamatan lain kecuali Yesus Kristus. Pada saat yang sama, kami tidak dapat mendirikan batas bagi kuasa penyelamatan Allah. Ini berarti dalam hidup di dunia, di satu sisi kita jadi pengikut Kristus yang militan. Namun di sisi lain kita harus merobohkan tembok keangkuhan dan menghargai pluralitas. Terlebih lagi bagi kita yang hidup di tengah-tengah bangsa Indonesia yang majemuk, yang terdiri dari beragam suku, ras, dan agama. Kita harus senantiasa memohon pertolongan dan tuntunan Roh Kudus agar senantiasa taat dan setia pada Tuhan Yesus dan dimampukan hidup dalam keberagaman dan toleransi di tengah masyarakat. Mari kita nyatakan dalam kehidupan keseharian kita pluralitas dan toleransi di tengah-tengah masyarakat kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas teladan hidup dalam kasih-Mu yang melampaui batas dan sekat. Kami yakin Engkau beserta kami, mewujudkan kasih itu yang saling menghargai perbedaan, penuh toleransi dan kepedulian. Dengan demikian, Nama-Mu kami permuliakan melalui kata dan tindakan yang memancarkan kasih Kristus. Kami serahkan perjalanan hidup kami kepada-Mu. Di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita Omah Sate Pak D. Klamut pada hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.